Halo semuanya, balik lagi di channel catatan harian kita. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Jadi, untuk catatan harian kita hari ini, kita akan belajar bagaimana caranya menginstal SAM atau XAMPP di Windows 10. Apa itu SAM? SAM merupakan sebuah perangkat lunak aplikasi gratis yang dikembangkan oleh sebuah tim proyek bernama Apache Friends. Dan SAM sendiri terdiri dari sekumpulan perangkat lunak pendukung yang bersifat gratis lainnya. Seperti yang tergambar dari nama SAM itu sendiri, yaitu huruf X yang berarti cross platform. Penanda bahwa SAM ini dapat berjalan di banyak sistem operasi, seperti Windows, Linux, maupun macOS. Lalu huruf A yang berarti Apache. Apache merupakan sebuah aplikasi web server yang bersifat gratis dan bisa dikembangkan oleh banyak orang karena bersifat open source. M. MySQL atau MariaDB merupakan aplikasi database yang dapat digunakan untuk menyimpan data, mengedit data, menghapus data, pokoknya yang berbau data lah gitu ya, secara gratis juga. Lalu huruf P yang pertama berarti PHP, menunjukkan bahwa SAM ini mendukung bahasa pemrograman PHP. Karena bahasa pemrograman PHP ini selain bersifat gratis, juga mudah untuk dipelajari. Lalu huruf P yang terakhir yaitu Perl, menunjukkan bahwa SAM juga mendukung bahasa pemrograman Perl yang juga bisa berjalan di banyak sistem operasi sehingga fleksibel untuk digunakan ya. Bisa digunakan di Windows, di Linux, maupun di macOS. Dan sampai saat ini SAM sudah mencapai versi 7.4.4 dan tentunya sudah menggunakan PHP 7. Oke, tadi itu merupakan deskripsi atau gambaran dari SAM. Sekarang, apa sih kegunaan SAM? SAM berfungsi sebagai server lokal atau interlokal di komputer kita dalam proses pengembangan sebuah perangkat lunak aplikasi, baik itu berbasis desktop, web, maupun Android. Jadi biasanya SAM ini digunakan karena kemudahannya. Kenapa? Karena kita cukup menginstal SAM, kan kita sudah bisa mendapatkan server Apache, manajemen database menggunakan MySQL atau MariaDB, mendukung bahasa pemrograman PHP, dan juga Perl. Jadi kita tidak perlu menginstal semua environment tadi secara terpisah. Cukup kita menginstal SAM, maka kita sudah bisa mendapatkan semuanya dan juga bisa berjalan di semua sistem operasi. Dan juga yang paling penting adalah dia bersifat gratis. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, langsung saja kita ke tahap instalasi SAM-nya. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke instalasi SAM-nya. Nah, akan tapi sebelum kita masuk ke instalasi SAM-nya, tahapan pertama yang harus kita lalui adalah kita download dulu installer dari SAM-nya. Nah, di mana kita bisa download SAM? Di sini di websitenya, di website resmi dari SAM, kita bisa akses di URL apachefriends.org. Nah, nanti halaman utamanya akan seperti ini. Nah, untuk downloadnya, kita bisa pilih menu download di atas sini, atau kita juga bisa langsung klik tombol download yang ini untuk versi Windows-nya. Atau kalau kita menggunakan Linux, kita bisa tekan yang ini. Dan untuk versi Mac OS-nya juga kita bisa tekan yang ini. Nah, di sini ada pilihan untuk mendownload versi yang lebih lama dari SAM. Nah, akan tapi dalam kasus ini kita akan menginstal SAM versi yang terbaru, yaitu versi 7.4.6 yang sudah PHP 7 ya. Oke, langsung saja kita tekan tombol yang ini.
lalu kita akan diarahkan ke halaman yang ini. Di sini ada banyak pilihan ya. Di sini ada 7.4.6, 7.3, 7.2. Nah, di sini juga untuk Linux-nya juga sama. Kalau yang tadi di depan itu kan kita hanya dikasih satu pilihan ya, yaitu versi terakhir aja. Di sini kita bisa pilih ke versi yang lebih lama lagi. Oke, langsung saja kita download untuk yang versi Windows-nya. Nah, untuk versi Windows-nya kita pilih yang 7.4.6. Kita pilih. Nah, lalu dia akan mulai mendownload seperti ini. Oke, untuk proses download ini saya skip saja karena saya sudah mendownload. Silakan teman-teman untuk mendownload sampai dengan selesai. Di sini saya sudah punya installernya. Saya taruh di desktop yang ini. Oke, untuk melakukan instalasi, tentu kita harus buka aplikasi installernya. Dengan cara klik kanan, open, atau bisa juga klik 2 kali di installernya. Kita pilih open. Oke, ini sudah muncul ya, mulai ya. Nah, jika ada warning muncul seperti ini, langsung saja teman-teman pilih OK, diabaikan ya. Nah, lalu muncul halaman setupnya. Lalu kita pilih next. Nah, yang ini kita biarkan tercentang semua. Lalu kita pilih next. Nah, ini adalah lokasi atau direktori tempat kita akan menginstal SAM-nya. Nah, secara default, dia akan langsung ditaruh di sistem drive C kita. Nah, dia akan langsung di C dengan nama folder nanti SAM, seperti itu. Oke, kita biarkan saja. Kita langsung tekan next. Nah, untuk bahasa, di sini ada 2 bahasa. Kita pilih bahasa Inggris saja yang lebih mudah dipahami. Lalu kita pilih next. Nah, di sini ada muncul pilihan. Apakah kita ingin mengetahui lebih lanjut tentang Bitnami untuk SAM? Nah, kalau ini tercentang, maka ketika kita pilih next, nanti dia akan membuka browser yang kita diarahkan ke sini, halaman yang ini. Tapi kita tidak perlu ya, kita hilangkan saja centangnya. Lalu kita pilih next. Lalu next lagi. Nah, ini adalah proses instalasinya. Kita tunggu sampai selesai ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, untuk mempercepat ya, saya skip saja di bagian instalasi ini sampai dengan selesai, baru nanti saya kasih lihat ketika sudah selesai di install. Oke teman-teman semua, jadi ini tampilan ketika SAM-nya sudah selesai diinstal. Nah, di sini kalau kita tekan finish dengan status checkbox yang ini tercentang, maka dia akan langsung membuka kontrol panel dari SAM-nya. Oke, kita biarkan saja ya. Kita langsung tekan finish. Oke, ini dia tampilan kontrol panel dari aplikasi SAM-nya. Nah, di sini ada beberapa service yang kita dapatkan, seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Kita dapat Apache-nya langsung, kita dapat MySQL-nya langsung, bahkan di sini kita dapat FileZilla, Mercury, dan Tomcat. Nah, kita dapat 5 service sekaligus hanya dalam satu aplikasi. Seperti itu. Nah, akan tetapi dalam proses pengembangan sebuah sistem informasi perangkat lunak, itu yang kita butuhkan itu hanya ada 2, yaitu Apache sebagai servernya dan MySQL sebagai database-nya. Nah, langsung saja kita start ya. Kita klik start. Nah, ini sudah berhasil jalan. Ini sudah keluar PID-nya. Lalu kita tekan start di MySQL. Nah, ini juga sudah berjalan. Ini kita bisa lihat sudah berjalan di port 3306. Nah, secara default, bawaan dari MySQL ini, username-nya itu adalah root. Dan password-nya itu adalah 0, seperti itu, atau kosong. Nah, kita coba sekarang buka PHP MyAdmin. Nah, untuk sekarang, dengan kita menginstal SAM ini juga,
kita langsung dapat PHP My Admin. Biasanya kita kalau pakai server yang lain, kita harus menginstal terpisah PHP My Admin-nya. Sekarang kita coba tes ya. Kita close dulu, close. Kita tambah tab baru. Di sini langsung kita tulis localhost /php my admin. Nah, ini dia, kita sudah dapat aplikasi PHP My Admin sebagai server untuk manajemen database-nya. Nah, ini adalah database awal bawaan dari Apache dan MySQL-nya. Nah, kita juga bisa melihat apakah MySQL kita sudah berhasil atau belum dengan shell ini atau command line ya. Kita bisa buka, lalu kita ketikkan di sini MySQL main U. Nah, U ini adalah username-nya, yaitu root, dan password-nya kosong. Jadi kita langsung saja tekan enter. Nah, ini password-nya kosong ya. Nah, di sini kita sudah masuk. Kita menggunakan database MySQL MariaDB. Kita coba show database titik koma. Nah, ini dia database-nya. Database ini sama dengan database yang di sini ya. Ini sama. Nah, berarti kita sudah berhasil menginstal SAM di Windows 10. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu belajar kita hari ini di catatan bagaimana cara menginstal SAM di Windows 10. Sampai ketemu di video-video berikutnya.